Belum seminggu hari Lebaran dirayakan, di momen yang sejatinya semua sekat benci dan konflik melebur menjadi momen pemaafan, rupanya tak sepenuhnya berlaku bagi sebagian selebriti. Entah sudah lama tak ada komunikasi atau sengaja memblok komunikasi, konflik yang pernah memuncak acap kali sulit dilerai bahkan meski di momen Idul Fitri tiba. Yang terbaru adalah konflik lama yang mencuat kembali antara pedangdut Jenita Janet dan mantan suaminya Alif Hedi. Melalui akun media sosial, Alif mengklarifikasi tudingan sebagian warganet yang menudingnya sebagai lelaki yang tak mau bekerja keras dan hanya mengandalkan penghasilan sang istri Jenita Janet. Tudingan itu mencuat menyusul beberapa curhatan Janet terkait gugatan harta gono gini sang mantan yang belakangan memperkarakan status rumah di kawasan Jakarta Timur yang kini masih ditinggali Janet. Jadi rumah Pondok Gede itu, saya cerita sedikit, dibeli tahun 2016, itu masih KPR selama 10 tahun. Jadi atas namanya masih atas nama pemilik yang lama. Belum cicilannya belum lunas gitu kan, belum lunas. Walaupun nanti suatu saat saya diputuskan persidangan, saya mendapatkan rumah Pondok Gede, ya saya teruskan cicilannya karena memang masih bisa tunggakan kepada pihak bank. Di dalam persidangan Gonog ini, ya, saya diminta untuk mengumpulkan semua aset yang kami beli selama pernikahan. Akhirnya ya udah saya masukkan semua. Dia yang nuntut saya, laki-laki loh, dia menuntut Gonog ini terhadap perempuan gitu. Dan di sini harus digarisbesarin, kalau Gonog ini kan harta gabungan, harusnya hartanya misalnya kalau beli rumah kita patungan beli rumahnya atau enggak minimal DP-nya setengah-setengah. Ini sama sekali nggak ada. Ini sama sekali pakai uang pribadi aku gitu kan. Di hadapan media, Janet memang selalu mengklaim jika rumah tersebut merupakan hasil jerih payahnya selama berkarir di industri hiburan. Ia bahkan mengklaim tak ada andil dari jerih payah Alif. Tak heran jika Alif akhirnya jadi sasaran netizen karena dianggap sebagai mantan suami yang ingin merebut harta hasil jerih payah mantan istrinya. Kepada tim kami, Alif menjelaskan duduk perkara bagaimana perannya mengorbitkan Janet hingga membantu di nyaris seluruh kegiatan panggung off-air dan on-air. Itu saya ikut bersama Janet ke lapangan, dan di lapangan pun saya tinggal diam, saya GR-nya saya nyanyi 7 lagu dengan bandnya supaya musiknya sempurna, jadi Janet tinggal nyanyi. Itu pun semua saya lakukan. Ya oke lah gitu, apapun yang dituntutkan mantan suami gitu kan, dia masih merasa bahwa dia masih punya hak dari tabungan saya, dari jatah saya, dari uang hasil kerja saya gitu kan. Enggak. Ini sebagai klarifikasi aja bahwa banyak pihak masyarakat netizen yang menghakimi saya. Dipikirnya saya hanya menumpang hidup dan tahu-tahu minta gini, enggak sama sekali. Karena memang di dalam suatu perceraian sudah pasti akan ada gini yang harus dibagi gitu. Itu sudah ada hukumnya, sudah ada undang-undangnya. Jadi saya hanya menjalani ketentuan hukum yang ada di negara Indonesia. Tapi sejak kasus harta gono gini disidangkan, Alif belakangan mengendus ada dugaan jika mantan istrinya yang kini sudah berstatus istri orang tengah berupaya membalik nama kepemilikan rumah yang tengah disidangkan di pengadilan. Jadi sebetulnya yang mau dialihkan itu yang rumah yang ada di Serpong, bukan yang Pondok Gede. Tapi entah kenapa sekarang ada berita mau diberikan kepada orang tua. Berarti kan baru-baru ini aja dia rencana seperti itu. Sebelumnya nggak pernah. Ya mungkin karena yang saya klaim adalah yang rumah Pondok Gede, makanya dia membuat cerita bahwa itu akan diberikan kepada orang tuanya. Memang mereka kan tinggal di sana. Dan memang aku setelah cerai kemarin memang aku menyerahkan rumah itu, mama ini hasil kerja saya, walaupun saya harus bercerai, gagal dalam rumah tangga, tapi insya Allah ini hasil kerja keras saya serahkan terhadap orang tua saya, rumah yang sekarang dituntutkan sama mantan suami saya. Alif sendiri mengaku memang sudah tak ada kontak lagi dengan mantan istrinya. Namun saat Ramadan lalu, proses sidang yang telah berlangsung nyaris setahun ini telah memasuki tahap pemeriksaan hakim atas aset yang dipersoalkan.
Bahkan Janet mengaku orang tuanya syok saat sidak dari hakim ke kediamannya. Pas bulan puasa kemarin, mungkin seminggu sebelum Lebaran ya, makanya orang tuaku ya sampai sakit kemarin, bapakku sampai, ya itu namanya orang tua kan tidak mau selalu menyembunyikan perasaan sedihnya gitu loh. Sampai akhirnya setelah mereka datang ke tim dari persidangan datang ke rumah, besokannya bapakku sakit. Sekarang masih proses di CMT, yaitu survei dari hak hakim kepada aset-aset. Yang seperti survei adalah rumah Pondok Gede yang di Bekasi. Kemudian nanti bulan Juni di Bandung. Lantas apakah dia yakin akan memenangkan gugatan harta Gonogini? Benarkah Jenita Janet juga tak gentar atas gugatan sang mantan? Karena aku ngerasa pede aja, karena kan dari awal saya sudah bilang kalau itu rumah memang saya beli dari tabungan pribadi saya, bukan harta gabungan, bukan tabungan berdua, bukan, tapi dari tabungan saya sendiri, dari mulai DP-nya, dari mulai nyicilnya tiap bulan sampai bayar iuran per bulan kebersihannya, ada kerusakan apa, semua saya yang cover gitu loh. Kalau saya sih gini ya Mbak, saya ikutin undang-undang aja, hukum yang berlaku. Karena di setiap ada perceraian akan selalu ada pembagian harta gonogini, itu udah ada undang-undang ketentuan. Dan banyak yang tidak tahu bahwa siapapun yang berpenghasilan lebih tinggi atau asetnya atas nama siapapun, entah itu istri atau suami, ketika cerai itu harus ada dibagi dua gitu. Saat konflik antara Jenita Janet dan mantan suaminya Alif kembali memanas, lagi-lagi entah drama atau bukan, komedian Eli Sugigi kembali luncurkan pengakuan mengejutkan ihwal konflik antara putri sulungnya Ulfi Damayanti dan ayah tirinya Irwan Aher. Ulfi berseteru dengan Aher lantaran tersulut emosi usai Aher tak mau memenuhi permintaan biaya berlibur ke Bali. Perang komentar di media sosial antara suami berondong Eli dan putrinya pun tak terelakkan. Di H-2 Lebaran, dia mengancam minta uang 10 juta dan akhirnya terjadi ancaman itu. Aku langsung ke Mananda curhat, gimana ini Mbak, tolong redamin Aher gitu kan ya, tolong WhatsApp ke Aher, DM ke Aher bahwa emang sifat Ulfi itu setiap aku sama laki-laki seperti itu gitu kan ya. Tapi hanya cemburu sosial untuk, maksudnya dia minta uang Aher 10 juta itu biar mamanya nggak jadi lebaran ke Subang. Jadi dia akan bikin malu, udah janji sama saya kalau nggak ngasih uang 10 juta akan bikin malu di sosial media. Ternyata ancaman Ulfi itu serius. Kekesalan Ulfi makin memuncak tatkala tahu ibundanya lebih memilih berlibur di kampung halaman sang suami di Subang, Jawa Barat ketimbang memenuhi keinginannya berlibur di Bali. Padahal malam itu Aher ngasih uang dia, Teh Aher ya, malam itu. Tapi paginya kok dibalas Ulfi seperti itu. Saya tidak menyalahkan Aher juga. Karena Aher itu kalau udah bawa keluarga, dia paling nggak bisa. Karena dia setiap ada masalah nggak pernah bawa keluarga. Dan saya udah mencoba bilang sama Ulfi, tolong Kak Aher udah baik banget sama Mama. Mama selama puasa diberi rezeki untuk berjualan sarung dari Aher ya, berbagi rezeki. Tolong Pi, jangan gituin ke Aher, serang Mama. Mama yang ingin ke Subang lebaran karena Mama harus ikutin pasangan Mama gitu kan ya. Ulfi kan Mama ajak ke Subang, Pi ayo lebaran ke Subang. Alasannya Ulfi kerja. Eli sendiri tampak bimbang antara memihak putrinya atau suami yang menikahinya secara siri Desember 2020 lalu. Tapi perseteruan di momen lebaran ini terkesan syarat drama alias settingan. Apalagi drama konflik Empo Eli dan putrinya ini seringkali mencuat ketika pamor Empo Eli mulai redup di jagat hiburan. Ya, saya sih sebagai orang tua dan sebagai orang tua dari Ulfi, sebagai juga saya pasangan Aher ya, tidak bisa membenarkan, maksudnya membela dua-duanya atau menyalahkan dua-duanya. Mungkin di sisi lain Aher punya tersinggung dengan sikap Ulfi yang membawa keluarga. Dan saat Eli Sugigi kembali berseteru dengan putri sulungnya, di tempat berbeda, sidang kasus kepemilikan narkoba dan senjata api yang menjerat terdakwa Askara Parasadi Harsono dan tak lain suami Nindi Ayunda kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pihak jaksa menuntut Aska dengan 1 tahun hukuman penjara. Namun pihak pengacara meminta keringanan hukuman agar kliennya direhabilitasi. Ya intinya seperti yang kami sampaikan di persidangan, intinya kami meminta agar terdakwa, agar klien kami dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. Bahwa terdakwa ini kan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, selalu kooperatif dari saat penangkapan, kemudian proses di kepolisian, di proses kejaksaan sampai sekarang juga selalu kooperatif. Kemudian juga kan untuk terdakwa juga memiliki banyak tanggungan anak, banyak karyawan yang memang harus dihidupi. Ya, itulah hal-hal yang memang meringankan terdakwa seperti itu. Jika terkait kasus narkoba dan kepemilikan api, kubu pengacara Aska meminta keringanan hukuman, namun terkait kasus perceraiannya dengan Nindi belum mau membahasnya. Yang jelas, sejak awal Aska memang tak ingin perceraian itu terjadi, meski Lebaran tahun ini terasa berbeda dari biasanya. Lebaran kali ini beda ya dari Lebaran sebelumnya. Untuk kali pertama merayakan Lebaran di dalam rutan, ya memang menjadi pengalaman baru. Ya yang jelas semuanya baik-baik aja di dalam.